سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. الحمد لله جعل العلم نورا في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah atas rahmat daripada Allah, atas barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang mulia ini kita diperkumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang mampu bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan rasa syukur tersebut kita mampu untuk melaksanakannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang selalu dibanggakan oleh Allah, umat yang mendapatkan predikat ummatul marhumah, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita lebih dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus memiliki wasilah untuk mencapai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wasilah untuk mencapai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan mempelajari daripada ilmu Allah, mendalami ilmu agama, dengan harapan dengan kita mempelajari ilmu agama Allah menjadikan kita semua hamba yang paling mulia di sisinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian semuanya, wahai kaum muslimin, dengan beberapa derajat. Maka tidak cukup kita beriman kepada Allah, tidak cukup kita hanya mengatakan aku beriman kepada Allah, amantu billah wa rasuluh. Tidak hanya cukup aku mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada para utusannya, karena derajatnya orang yang beriman tidak akan pernah mampu mengejar dengan derajatnya orang yang memiliki ilmu agama. Karena ilmu Allah ini sangat begitu mahal.
ilmu Allah ini hanya diberikan kepada manusia-manusia yang memiliki iman dan di dalam keimanannya ada cahaya. Ada orang yang beriman tetapi di dalam keimanannya tidak memiliki cahaya Allah. Maka yang kita perlukan, yang kita harapkan dan selalu kita doakan, yang kita minta kepada Allah adalah di saat kita mendapatkan iman, maka iman tersebut bisa terang benderang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apa cahaya tersebut? Yang dimaksud adalah ilmu Allah. Maka manusia, siapapun kita yang hidup tanpa ilmu, maka dikatakan al-jahlu mautun qabla mautihi. Orang yang tidak berilmu, orang yang tidak memiliki ilmu agama, dia itu dianggap mati sebelum dia mati, dianggap tiada sebelum dia ada. Artinya kehadirannya di atas permukaan bumi itu tidak ada membawa dampak manfaat. Kenapa ilmu agama ini sangat perlu dan harus ada pada setiap individu orang-orang yang beriman? Karena dengan adanya ilmu agama, derajat kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu agama itu dicapai dengan bagaimana? Dicapai dengan bermujahadah, berusaha, berupaya untuk mendapatkannya dengan cara selalu hadir di majlis-majlis ilmu. Seperti apa yang telah dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan, berada di masjid Darul Ilmu di desa Darul Ilmu ini. Artinya apa? Kita duduk di dalam masjid ini, apakah duduk kita ini tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita datang dari rumah kita masuk ke dalam rumah Allah ini dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berzikir, mengagungkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berniat nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa'a wal-hadha wal-istifada ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Dengan niat untuk menuntut ilmu di dalam rumah Allah. Nabi Muhammad mengabarkan di dalam hadis yang datangnya dari Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimuhu fakana lahu hajjatan mabrurah tamah hijjatuhu." Rasulullah bersabda, barang siapa yang datang ke masjid tujuannya ingin mempelajari ilmu Allah atau ingin mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan haji yang mabrur. Dan hajinya itu dikatakan tamat sempurna. Hanya duduk mendengarkan pengajian, kita belajar, duduk saja. Apalagi sampai kita mencatat, apalagi sampai kita merekam dengan handphone kita menyimak dengan khusyuk, maka pahalanya terus akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan duduknya kita sa'atan, julusuka sa'atan fi majlisil ilm, duduknya engkau sesaat saja di dalam menuntut ilmu, di majlisnya ilmu, itu lebih baik daripada kita mengunjungi daripada 1000 orang yang sakit. Dalam riwayat yang lain, lebih utama daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat.
Adakah di antara manusia di zaman sekarang ini yang dia mampu untuk melaksanakan sholat 1000 rakaat, sholat sunnah? Adakah di antara kita manusia yang mampu melaksanakan puasa sunnah atau mengunjungi orang yang sakit 1000 orang sakit? Apakah di antara kita termasuk diri saya yang mampu untuk ngelayat ataupun takziah kepada 1000 orang yang meninggal dunia? Hasya wa kalla, maka itu tidak mungkin kita lakukan. Namun dengan fadilah kita duduk di majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fadilah seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, seperti kita mengunjungi 1000 orang yang sakit dari saudara-saudara kita, seperti kita mentakziah daripada 1000 orang yang meninggal dunia dari kaum muslimin. Ini merupakan fadilah daripada kita duduk di majlis ilmu. Kemudian orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu, maka apa yang Allah berikan kepada mereka? Fa innal malaikata yusallu ala talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat akan senantiasa memohonkan ampun kepada mereka-mereka yang selalu menuntut ilmu. Jadi kita semua ini, Pak, Bu, itu didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita didoakan, kita dimintai ampunan, kita dimintai daripada segala apapun kesalahan kita. Para malaikat-malaikat Allah mendoakan kita agar Allah menutup kesalahan kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah menutupi segala aib dan kekurangan kita. Bahkan dalam hadis yang lain, innallaha takaffala rizqa bi talabil ilm. Sesungguhnya Allah akan menjamin, memberikan jaminan Allah kepada orang-orang yang datang menuntut ilmu. Apa yang diberikan jaminan? Yaitu rizkinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perintah menuntut ilmu ini bukan hanya sesaat saja. Perintah disuruh menuntut ilmu ini semenjak kita berada di tiang ayunan, minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai kita berada di dalam ayunan, sampai kita berada di tiang lahat, sampai kita mati. Itu pentingnya kita menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap semut-semut yang ada di atas permukaan bumi dan ikan-ikan yang ada di dalam lautan, memberikan takbir dan tahmid serta pujian, kebanggaan, keseronokan kepada mereka-mereka para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jalannya kita, Pak, dari rumah dengan niat masuk ke masjid untuk menuntut ilmu, langkah kaki kita dihitung satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa jumlah langkah yang telah kita langkahkan, berapa ribu langkah yang telah kita langkahkan dari rumah kita menuju ke rumah Allah, hanya ingin beribadah dan hanya ingin menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini nikmat yang begitu besar, ini nikmat yang begitu agung, ini nikmat yang begitu sangat istimewa. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah datang kedua kalinya, Pak. Saat-saat ini kita diberikan sehat oleh Allah. Saat-saat ini Allah memberikan kita kesempatan. Kesehatan itu nanti akan hilang. Kesempatan waktu itu nanti akan sirna manakala kita menyia-nyiakan. Makanya Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun katsirun fihima minan nas,
as-sihha wal faragh. Ada dua nikmat. Ada dua nikmat yang banyak daripada umatku, kata Nabi Muhammad. Banyak di antara mereka daripada dua nikmat ini mereka melalaikan. Mereka tidak peduli. Mereka sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Mereka sibuk dengan urusan-urusan yang lain, tanpa mereka menyempatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada masa mereka untuk menyempatkan diri belajar ilmu agama. Apa kesempatan itu? Apa nikmat yang dilalaikan oleh kita manusia? As-sihha, waktu sehat, wal faragh, dan waktu kosong, waktu luang. Ini banyak dilalaikan oleh manusia. Di saat sehat, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Di saat masih muda, dia habiskan waktunya hanya untuk bersantai-santai saja. Dia habiskan waktunya hanya untuk sibuk dengan urusan dunia saja. Dia habiskan waktunya hanya untuk ini dan itu dari perkara-perkara yang melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sehatnya tidak ia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bukankah Allah telah memberikan persiapan waktu kepada kita selama 24 jam? Betul apa tidak? 24 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kalau 24 jam kali 60 berapa? Jangan dihitung. Jangan dihitung. Intinya 1 jam ada 60 menit. Dalam satu hari kita menyembah kepada Allah, solatnya kita paling khusyuk, dengan zikirnya paling lama 10 menit, kecuali subuh ya, karena ada surah sajadah mungkin. 10 menit. Solat jumlahnya ada 5 waktu. 5 kali 10 berarti 50. Masih ada waktu 23 jam 10 menit. Apa yang kita gunakan? Itu nanti waktu itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada saya maupun kepada bapak, ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan kepada kita sudah apa yang harus kita lakukan dengan waktu tersebut? Sudah berapa banyak ibadah yang Allah berikan dengan waktu tersebut kita gunakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayo. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taujihan ini sebagai tazkirah, sebagai muhasabah untuk diri kita semuanya, agar kita selalu menjadikan diri kita ini mawas diri dan selalu bermuhasabah akan diri kita, bahwa kita ini akan pasti berangkat untuk dipanggil oleh Allah, dipanggil untuk tidak kembali lagi. Ada panggilan daripada Allah untuk kembali, yaitu melaksanakan haji dan umrah. Itu kembali lagi, Pak. Ada panggilan yang dipanggil oleh Allah, namun tidak kembali lagi, yaitu mati. Makanya muhasabah minimal. Kalau kita mengikuti muhasabahnya Abdullah bin Mas'ud, muhasabah beliau itu dalam satu hari hitungannya, setiap tenggelamnya matahari beliau itu menangis. Beliau mengatakan apa? Ma nadimtu ala syai'in mithla nadami urubi syams nagasat umri walam yazid amali. Aku tidak pernah menyesal, kata Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada penyesalan yang aku rasakan seperti penyesalanku, kata beliau,
akan sesuatu, yakni di saat tenggelamnya matahari umurku berkurang namun amal ibadahku kepada Allah tidak pernah bertambah, kata beliau. Itu penyesalan yang sangat luar biasa. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini, beliau bermuhasabah diri itu dalam 1 kali 24 jam. Beliau bermuhasabah itu setiap habis maghrib beliau nangis. Beliau menangis. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, umurku berkurang ya Allah. Ya Allah, usiaku berkurang ya Allah, namun amalku tak lagi bertambah kepadamu ya Allah. Nah, maka untuk menjadi penyemangat bagi diri kita semua Bapak Ibu, ya, di dalam kehidupan ini kita jangan pernah bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Saya sudah tua, Habib. Saya sudah tua. Usia saya sudah 70, 80. Menuntut ilmu itu tidak dilihat daripada faktor usia. Sampai kapan batasannya? Sampai ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi